Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Anak-anak, apakah ada yang tahu sekarang akan belajar tentang apa? Nah, kita sekarang akan membahas tentang aturan. Apa itu aturan, Ibu? Ayo, siapa yang tahu apa itu aturan? Anak-anak, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya aturan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Aturan anak-anak adalah tata cara atau petunjuk kita bertingkah laku. Nah, aturan bisa juga disebut dengan tata tertib. Ibu, aturan itu berlaku di mana saja? Nah, anak-anak, aturan itu berlaku contohnya di rumah, sekolah, tempat bermain, wisata, dan lain-lain. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Nah, siapa saja Ibu yang menaati aturan di sekolah? Yang menaati aturan di sekolah anak-anak adalah semua warga sekolah. Contohnya, warga sekolah, kepala sekolah, guru, staf TU, siswa, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang aturan di sekolah. Nah, contoh dari aturan di sekolah, salah satunya, ada yang tahu? Tidak terlambat atau datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga, tidak membawa HP. Ibu, kenapa tidak boleh membawa HP? Nah, anak-anak, kalau kalian boleh membawa HP, pastinya kalian tidak akan fokus untuk belajar. Kalian malah sibuk bermain HP-nya. Nah, yang keempat yaitu, ayo, ada yang tahu? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Itu anak-anak. Nah, itu beberapa contoh dari aturan di sekolah yang harus kalian, Ibu, taati. Nah, anak-anak, kalau kita tidak menaati aturan, apa yang akan terjadi pada kita? Anak-anak, jika tidak menaati aturan akan terjadi yang pertama, akan dihukum atau diberikan sanksi. Ayo, siapa di sini yang sering dihukum? Nah, dari sekarang tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar aturan, biar kalian tidak dihukum. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak menaati aturan, maka apa ya? Kita akan menjadi pribadi yang tidak disiplin. Dan juga yang ketiga, hidup kita akan kacau jika kita tidak menaati aturan. Nah, jadi sampai sini kalian paham tentang aturan di sekolah dan siapa saja yang harus menaati aturan di sekolah. Nah, iya, yang harus menaati aturan di sekolah, Ibu ulangi lagi, yaitu warga sekolah. Nah, Ibu tanya, semisal aturan di rumah, siapa yang harus menaatinya? Warga di rumah. Iya, pinter sekali.
Nah, dari besok sampai seterusnya, Ibu harap kalian tidak ada yang melanggar aturan. Ya. Kata Ibu kalau melanggar aturan tadi akan mendapat apa? Bukan mendapat uang atau hadiah, bukan. Nah, kalau kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya biasanya kalau sanksi di sekolah, ayo ada yang tahu? Nah, di sini Ibu tanya, pasti di antara kalian ada yang pernah dihukum karena melanggar aturan. Nah, biasanya anak-anak, sanksi yang diberikan pada saat kita melanggar aturan di sekolah yaitu salah satunya disuruh berdiri. Yang kedua, biasanya disuruh membersihkan kelas dan sekitar sekolah. Nah, kalau kalian tidak mau mendapat sanksi, maka kalian harus menaati aturan. Pinter, bagus sekali. Nah, anak-anak, Ibu di sini punya lagu. Lagunya itu untuk membuat kalian selalu teringat tentang aturan yang harus ditaati. Nah, anak-anak, aturan itu harus apa? Harus ditaati, tidak boleh dilanggar, ya. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Aturan tata tertib yang harus ditaati. Tata tertib aturan yang harus dipatuhi. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Aturan tata tertib yang harus ditaati. Tata tertib aturan yang harus dipatuhi. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Nah, itu anak-anak lagunya. Ibu harap dari sekarang kalian tidak ada yang melanggar aturan. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini ada yang mau ditanyakan. Ibu, kalau kita melanggar aturan di rumah, apakah itu boleh, Ibu? Nah, Ibu sudah jelasin tadi anak-anak, tidak boleh melanggar aturan di mana saja, bukan hanya di sekolah, biar kita menjadi pribadi yang baik. Jadi anak-anak, intinya semua aturan meskipun tidak di sekolah itu harus ditaati. Nah, begitu. Mungkin untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Ya anak-anak, jangan lupa langsung pulang. Habis pulang, istirahat dan jangan lupa belajar biar pinter, ya. Jangan banyak bermain HP. Jangan lupa belajar. Oke, sampai sini, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.